saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Tiar karena sudah memilih saya menjadi guru senior untuk membuka acara apa ini, seminar nih Pak. Kita anggap saja seminar seperti itu, ya. Nah, seminar yang akan diberikan oleh Bapak Tiar adalah tentang rencana tindak lanjut dalam kegiatan PKG PJOK Kota Pasuruan. Nah, ini saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu siangnya pada hari ini untuk berkumpul dan mendengarkan bagaimana rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG Bapak Tiar. Bisa dimulai ya Pak ya, langsung saja. Terima kasih untuk waktu pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Men. Saya sini akan mempresentasikan rencana tindak lanjut PKG PJOK Kota Pasuruan. Saya adalah judulnya membangun gaya hidup sehat dan bugar. Latar belakang tujuannya adalah gaya hidup sehat dan kebugaran tubuh sangat penting bagi anak-anak karena usia sekolah dasar adalah masa penting dalam perkembangan fisik dan mental. Namun banyak anak-anak yang cenderung kurang bergerak dan lebih sering terpapar gawai, sehingga mereka jarang melakukan aktivitas fisik. Kebiasaan makan tidak sehat, kurang olahraga, dan gaya hidup kurang aktif beresiko. Yang kedua, menyebabkan masalah kesehatan pada anak seperti obesitas dan daya tahan tubuh lemah dan penurunan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, perlu adanya program edukasi dan kegiatan terstruktur untuk membangun gaya hidup sehat dan bugar yang tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga staf guru dan staf sekolah dan orang tua. Tujuan program membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini menanamkan nilai pentingnya kesehatan kepada siswa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik di sekolah, mendorong siswa untuk aktivitas bergerak melalui olahraga ringan dan bermain. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang pola makan sehat dan mengajarkan siswa tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam pertumbuhan. Yang keempat, membangun kebiasaan tidur yang cukup dan mengajar pentingnya tidur yang cukup agar siswa dapat belajar yang sesuai dengan baik. Intinya yang pertama adalah membangun kebiasaan hidup sehat. Jadi anak-anak itu mulai diajari dengan pola hidup sehat. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Tidur anak cukup itu usia 0 sampai 18 bulan itu 14 sampai 18 per jam. Per jam per hari. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik sekolah, mendorong siswa untuk bergerak melalui olahraga. Jadi anak-anak di sekolah sebelum melakukan aktivitas olahraga kita pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan yang ringan pertama adalah pemanasan push up kayak gitu ya. Dengan gitu. Terus jalan di tempat gitu. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang pola makan sehat. Pola makan sehat itu penting bagi anak-anak kita. Contohnya kita harus makan yang sehat, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, itu ya. Yang keempat, mengembangkan kebiasaan
tidur yang cukup. Nah, tidur perlu yang cukup untuk bagi anak-anak peserta didik. Ya, untuk usia 4 sampai 6 tahun itu tidurnya 12 sampai 14 jam per hari ya. Tuh. Berikutnya capaian program siswa mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar gaya hidup sehat. Kedua, siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Ketiga, siswa mulai memahami jenis makanan sehat dan memiliki makanan bergizi. Keempat, siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan pengelolaan waktu. Yang pertama, siswa mampu memahami menerapkan dasar gaya hidup sehat. Tadi sudah tidur yang cukup, makan pola makanan yang teratur, yang benar. Kedua, siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Jadi setiap hari anak-anak perlu berolahraga atau pemanasan fisik selama 30 menit setiap harinya. Ketiga, siswa mulai memahami jenis makanan. Ya, anak-anak ini diajari memilih makanan sehat seperti tadi buah-buahan, sayuran, itu yang bergizi. Keempat, siswa memahami pentingnya tidur. Tadi tidurnya harus waktu yang tepat. Tadi usia 0 sampai 1 bulan itu 12 sampai 14 jam. Berikutnya adalah langkah-langkah program dan hasil yang diharapkan. Edukasi dan pelatihan awal. Langkah mengadakan sesi perkenalan gaya hidup sehat dengan permainan interaktif dan video. Edukasi hasil yang diharapkan. Siswa memahami konsep dasar gaya hidup sehat seperti olahraga, makanan, dan tidur yang cukup. Jadi yang pertama langkah mengadakan sesi perkenalan. Jadi kita harus memperkenalkan atau kita menyetel video tentang permainan tentang sesi perkenalan gaya hidup sehat. Kita tunjukkan kepada siswa bagaimana cara memperkenalkan gaya hidup sehat. Yang kedua, memahami konsep dasar gaya hidup sehat seperti olahraga, makan sehat, dan tidur yang cukup. Memahami konsep gaya hidup sehat, yang pertama itu dari anak kita mulai usia dini kita diajarkan dengan makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan tidur yang cukup. Rutin aktivitas fisik. Langkah mengadakan 10 sampai 15 menit sesi peregangan dan senam sederhana setiap pagi di kelas. Hasil yang diharapkan. Siswa terbiasa dengan aktivitas fisik dan merasakan manfaat bagi tubuh. Yang pertama, langkah mengadakan 10 sampai 15 sesi peregangan. Tadi setiap paginya anak-anak itu bisa senam pagi sama seperti di sekolah saya ya, setiap harinya kita senam pagi. Yang kedua, siswa terbiasa dengan aktivitas fisik dan merasakan manfaatnya bagi tubuh. Kita memang penting siswa kita latihan fisik dulu sebelum kita melakukan olahraga. Fisiknya harus dilatih dulu supaya nanti tidak cedera atau kram saat melakukan olahraga. Edukasi pola makan sehat. Langkah sesi edukasi tentang makanan sehat, buah-buahan, sayuran, dan makanan bergizi, termasuk demo makan sehat. Hasil yang diharapkan, siswa mengenal makanan sehat dan lebih memilih makanan bergizi di rumah dan di sekolah. Jadi anak-anak itu lebih bagus atau lebih baik membawa makanan dari rumah ketimbang beli di sekolah. Kalau
upah dari rumah itu pasti terjamin dan terjaga, soalnya disiapkan untuk makanan bagi anak-anaknya. Ya. Pengenalan manfaat tidur dan istirahat. Satu, memberikan pemahaman melalui cerita atau diskusi tentang pentingnya tidur. Ya, sebelum tidur biasanya anak-anak itu bercerita, diceritakan ke orang tuanya, biasanya gitu. Ya, cerita dulu baru biasa tidur. Nah, anak saya tidurnya itu belum tidur cerita dulu lah. Ya, cerita dulu, cerita apa aja cerita lah, bisa tidur. Ya, kayak itu. Yang kedua, hasil ajarkan siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan melalui menerapkan rutinnya tidur yang teratur. Partisipasi orang tua dan komunitas. Langkah mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang pentingnya mendukung gaya hidup sehat anak di rumah. Jadi penting untuk orang tua berpartisipasi tentang gaya hidup sehat. Jadi orang tua bisa memantau pola makan anak di rumah, ya. Hasil yang diharapkan orang tua terlibat dalam membangun kebiasaan sehat seperti menyediakan makanan sehat dan mendorong aktivitas. Jadi orang tua bisa menyediakan makanan sehat seperti tadi, buah-buahan, sayur-sayuran, itu memang penting. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas oleh sekolah. Kelas dan sekolah memiliki lingkungan yang aman dan sehat untuk pelaksanaan aktivitas fisik serta memiliki tenaga pengajar yang mendukung. Jadi di sekolah atau di lingkungan sekolah harus mempunyai alat atau tenaga yang didukung untuk melakukan aktivitas fisik itu ya. Kedua, sekolah memiliki waktu khusus di pagi hari untuk kegiatan peregangan, senam dan bekerjasama dengan kantin. Jadi kita punya, jadi sebaiknya kita harus punya program untuk kantin dan bekerjasama dengan sekolah untuk menyediakan makanan sehat. Rencana evaluasi program. Guru mengadakan evaluasi sarjana tentang keikutsertaan siswa dalam kegiatan fisik dan pemahaman mereka akan materi gaya hidup sehat. Jadi guru mengadakan evaluasi sarjana tentang siswa dalam kegiatan fisik dan pemahaman mereka akan materi gaya hidup. Jadi kita bisa menerapkan pola gaya hidup sehat seperti tadi, makan makanan sehat, tidur teratur, dan olahraga yang cukup. Kuesioner sarjana untuk siswa dan orang tua. Setelah setiap tema, misalnya makan sehat, olahraga siswa, olahraga, tidur, selesai, kuesioner sarjana diberikan untuk mengukur perubahan kebiasaan. Evaluasi program, melakukan supervisi, melakukan survei menyeluruh terhadap siswa, guru, dan orang tua untuk mengevaluasi perubahan kebiasaan anak selama program berlangsung, seperti peningkatan aktivitas fisik, pola makan yang lebih baik, dan waktu tidur. Ya, jadi orang tua itu perlu mengatur pola hidup anak, tentunya makan makanan sehat, tidur yang tepat, itu. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, kurangnya partisipasi aktif dari orang tua. Anak-anak memerlukan dukungan orang tua di rumah untuk menjalankan pola hidup sehat, sehingga penting. Jadi memang orang tua
desain pendidikan anak. Siswa mungkin memerlukan dorongan lebih agar konsisten, terutama pada hal-hal baru seperti memilih makanan sehat, tidur cukup. Kesimpulan, dengan adanya program ini diharapkan menjadi landasan bagi siswa di sekolah kita dalam memahami dan menjalani gaya hidup sehat yang dapat terus dikembangkan di masa yang akan datang dan sekarang di masa yang akan datang. Di masa sekarang dan di masa yang akan datang ya itu. Jadi kita bisa menyadarkan pola hidup sehat bagi anak-anak. Baik, terima kasih. Itulah presentasi yang saya sampaikan tentang pola hidup sehat. Maka ada yang ditanyakan? Cuma juga saya dulu. Anda. Terima kasih atas kesempatannya Bu Arya. Ini yang ingin saya tanyakan. Program rencana tindak lanjut yang Anda paparkan ini, apakah ini suatu program yang dijalankan di kelas 1 atau program yang tercakup dalam suatu pembelajaran? Karena untuk yang saya pahami dari paparan panjenengan ini sepertinya program yang bisa untuk semuanya, tidak hanya kelas. Ya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Ini memang program untuk semuanya kelas 1 sampai kelas 6. Jadi memang perlu untuk pola hidup sehat, itu olahraga yang teratur, itu memang perlu untuk semuanya. Contohnya kita tadi pola makannya harus pola makan yang benar teratur, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, terus nanti olahraga setiap hari 30 menit. Ya itu memang harus wajib, seperti pemanasan ringan itu. Nah, untuk programnya sendiri itu Pak, kalau ini memang tujuan Anda adalah untuk menciptakan pola hidup sehat. Kebetulan saya kan juga termasuk dalam berkecimpung dalam UKS itu mungkin akan sangat membantu saya dalam menjalankan program UKS juga. Contoh kegiatannya kan tadi program hidup sehat itu ada makan sehat, terus pola perilaku hidup sehat bagi anak. Program yang kegiatan yang ingin Bapak berikan untuk mencapai program tujuan tadi. Anda itu apa? Kegiatan yang saya inginkan tadi anak-anak itu harus apa ya? Pola makannya itu dijaga dan teratur. Tentunya itu makan makanan bergizi sehat. Dan jadi orang tua itu bisa menyiapkan dari rumah. Terus sayur-sayuran memang lebih baik, lebih bagus daripada beli di sekolah. Itu rencana saya, program saya itu. Itu untuk makanannya. Ya, Terus untuk kegiatan fisiknya, aktivitas fisik. ya seperti biasa sehari tadi senam ya, itu fisiknya bisa. Terus kalau pemanasan atau stretching itu pemanasan ringan kayak apa jalan tempat itu. Ya, dan lagi gimana? Kalau saya lebih ke saran aja Pak ya, dengan pertanyaan ya. Kalau untuk tadi gaya hidup sehat makanan, tadi dengan menjelaskan kalau memberikan materi tentang makanan-makanan sehat. Ya. Sedangkan
mie goreng. Sosis. Ada kali ibunya capek dimasakan mie goreng. Nah, Sosis, gitu. nugget. Nah, jadi tetap anak-anak diberikan makanan-makanan dari awal, informasinya itu makanan yang buruk yang sering kalian makan tuh ini. Nah, dekatkan ke itu saja. Ya, baik, terima kasih Bu Mai. Untuk makanan yang buruk atau mengandung borak itu bisa dilihat dari pewarnanya, ya. Warnanya terus apa? Orang itu Borak ya, makanan warna itu bisa dilihat nanti dikali kadang banyak makanan yang berwarna ya, tentunya kayak apa? Jajan-jajan gigi, terus cilok, sausnya itu makanan perlu di apa ya? Direvisi lagi gitu. Terus lagi Saya tanya Pak, yang saya alami sendiri sekarang Pak, anak saya itu kan sudah mulai 1 tahun ya. Itu benar saya berikan 4 sehat 5 sempurna. Tapi kebiasaannya itu sukanya sekarang mentil. Mentil telinga, makan itu makan mentil telinga. Sama kadang karena saya kan agak gemuk Pak ya. Jadi akhirnya itu agak mentil-mentil ini dari saya ini gimana Pak? Kita itu memberikan makanan yang sehat, tetapi sama mentil itu cara sampean untuk menggunakan bagaimana menurut Bapak solusinya bagaimana Pak? Saya bingung Pak antara mau ketawa dan Pak, tapi saya juga suka melihat anak saya sehat. Bagaimana Pak? baik, terima kasih Pak Mario. Mungkin anaknya terlalu aktif tadi. Suka apa? Suka ngalem ke orang tuanya banyak. Gitu mungkin. Terus caranya gampang Pak Mario. Dikasih Dikasih aja gitu Pak. dikasih mainan dulu ya, diselimurkan dulu.